kita akan berkunjung ke satu ruangan lagi ya, dan saya udah masuk ruangan ini. Saya ini gila karena saya juga pencinta buku, tapi bukunya beliau bukan main-main, jadi buku yang punya kekhususan ya. Ini apa nih bang? Historical Photo Library Ya, bintang. Bintang, ini nama beliau. Abang Nadab, betul ya? Nadab. Abang dari mana bang? Siantar Toba, Batak Toba. Ya. Ini apa bang? Dan Siantar kategori KPR, tapi Siantar itu udah masuk ke ya. Kalau kita kota ya. Saya tuh istilah kita dulu tuh Batak tembak langsung. Jadi beliau ini nggak lewat Medan. Medan dulu sekolah Oh, jadi sebentar. abang bukan BTL lah kalau gitu. Iya. Ya ini Amrus Natalsya. Iya. Itu juga Amrus, saya juga pencinta kolektor Amrus. Dan inilah yang kubilang, buku-bukunya luar biasa. Ada mungkin di sini pun ada ribuan buku ya bang, lebih kali ya, Saya punya ratusan ribu. 100.000 buku. Kan ada 3 tempat supaya kalau ada apa-apa nggak semuanya berantakan. Wow, apa aja yang abang koleksi? Oh, dari buku mulai dari Belanda, dari Volin Tibet, Ya. macam-macam. Tibet. Buku sejarah, buku sejarah, buku lukisan ya bang. buku lukisan. Oh ya, ada di lantai 2. Oh khusus. Khusus. Jadi ini semua ngambil rata-rata di Senen, Pasar Loak Senen. Enggak. Jadi ada yang dari itu tadi tokoh sejarah yang anak-anaknya nggak mau ngerawat, akhirnya saya rawat. Nggak buku-buku. Iya. Ada yang di Senen, ada yang di Bandung, di Jambi, di Medan. Jadi tiap kali abang traveling kerjanya Iya, ngumpulin ya? beli buku. Beli buku banyak. Nggak ada marah kakak? Hah? Nggak dimarahin Karena kakak? sebelum nikah kan udah saya lakukan. Jadi Sekarang udah berhenti dalam memang dalam belinya? perjanjian pernikahan Oh, harus diperbolehkan. udah sih. Itu ada. Betul kan? Iya. Diperjanjikan. Iya, sebelum Selain nikah. perjanjian harta, di perjanjian Oh, bersama enggak. Karena gini bang, katanya lukisan itu adalah istri pertama. Iya, artinya- Sama buku-buku. Hebat kakak tuh. Eh, Si istrinya bilang bahwa buku itu adalah istri pertama. Iya. Iya. Kakak istri keberapa? Dia istri pertama saya. Oke. Iya. Ya nggak ada lagi yang lain. Yang berbagi kasih sayang dengan koleksi-koleksi. Oh iya, hidup di antara buku kami nih. Akhirnya kakak suka juga? Suka. Suka juga, Pak. Iya. Hebat kali. Nah ini tadi saya sebelum lupa nih. Nih, yang tadi Mungkin ya. Iya. Nih, ini foto pada saat Ibu Mega. Bu Mega. Ini Pak Taufik Kimas. kakanda saya Taufik Kimas, Iya. dan mereka menggunakan pakaian Palembang. Iya. Karena beliau ini adalah orang Palembang walaupun dari daerah Minang. Iya. Betul. Ya. Iya. Klisanya Bang punya. Punya. Dan udah dilihat sama Pak Taufik Kimas langsung. Bapak Dan bawa dia ketemu sama. mana dulu? Enggak. Waktu itu ulang tahun beliau di kafenya Sidul, Rano Karno di Ya. Cinere Gandul. bukan, yang di BSD ya, Ya, BSD, ya BSD. Itu yang gede-gede. Kaget beliau. Kaget, karena dia nggak punya. Nggak punya, pasti kan lewat dengan Pak Nazaruddin Kemas. Iya. Kak Nazaruddin Kimas, adiknya beliau. Udah Udin Kimas, meninggal juga. Udin, Pak Udin. Yang tinggal sekarang Santayana Kimas. Nah, iya. Aku dekat juga lah Bang. Iya. Ya lah. Jadi itulah ini jujur aja kita belum sengaja gini. Belum direklas ya Bang ya? Awalnya udah karena kita pindahkan Ah. dari satu tempat ke sini, akhirnya kita susun 2 lapis aja dulu. Sebenarnya ini kalau buku gila nih. Ini dulu Kompas Pak Joko Utama, Ya. Pak Haidar Bakir salah satu Haidar orang Bakir yang Mizan. iya sampai hari ini kita komunikasi orang yang kami ribuan orang yang saya kenal dipertemukan oleh buku tokoh ya. Ini Pak Bang Helmi. Abang yang buku yang berkesan yang abang belinya susah atau ada kesan sedih yang mana Bang? Ada di ruangan lain. Ceritanya gitu Pak. Jadi kalau buku-buku yang langka yang saya punya itu sebenarnya banyakkan yang lontar. Tapi saya bicara yang cetak dulu ya. Oh dari apa? Daun lontar. Daun lontar. Iya. Punya Bang? Punya. Jadi yang kita mau sampaikan di sini ini supaya adalah orang kalau datang bertemu bisa buka-buka. Jadi saya jawab dulu buku langka itu. Pertama buku Al-Quran tahun 1800 sekian. Al-Quran itu abang, Ada. abang Banyak sekali. nggak ada masalah agama ya? Oh, ada. Makanya Pak Haidar Bagir bilang, karena buku ini kan banyak dibeli dari saya, buku lama baru cetak ulang lagi. Haidar Bagir bilang,
kalau di saya kami itu masuk surga. Agamamu apa, bukumu buku koleksi apa. Itu yang bilang Dr. Haidar Bagir, sahabat saya. Pak Haidar, Mizan. biasa, Mizan. Jadi kalau buku-buku langka itu, terus Bible bahasa Sunda juga sangat yang nggak mungkin orang miliki, itu tahun 1800 sekian juga. Terus buku Rudyat Kipling apa banyak lah. Saya juga Kipling, ya. Itu banyak tuh yang lama-lama. Ya kayak gini koran tua. Pada saatnya nanti Bang Helmi akan saya buka museum ini. Mestinya ya, Bang. Iya. Biar generasi sekarang itu Iya. belajar dari buku ya. Aku koleksi buku tapi nggak sebanyak abang, nggak segila abang lah. Bukuku buku trivia, buku Oke. bisnis ya. Itu pun udah nggak kebaca, Bang. Kadang-kadang beli-beli aja. Dari apa ya, museumnya Adam Ali juga saya ada kebagian. Cuman saya letakin sebelah mana. Persiapan ini nggak gampang Bang Helmi Ya. untuk Dan merawatnya juga ya. merawat. Dan musuhnya ini rayap nih, Bang. Ya, ini ulang nih Pak. Kita bikin anti segala macam. Mungkin udah ada dari 10.000 kali saya buang buku gara-gara perawatan tidak terawat, karena saya kan dulu pindah-pindah seluruh Indonesia, kalau dinas tuh nggak ada yang ngerawat. Oke, Bang, kita dulu, Bang. Oke. Aku mau tanya apa sih motivasi abang yang sebenarnya? Kalau lukisan dialah. Tadi Tadi abang bisa jual juga lah, dapat duit juga lah ya. Untuk dibelikan lagi, ya kan? ya, Ya. saya ambil itu dulu kan San. Sorry, ya. Dia. Ya, ini yang menarik nih, supaya Indonesia tahu bahwa sini aja, supaya Indonesia tahu bahwa ini ya, kita agak diskusi sedikit ya Bang Helmi ya. Ya. Ini begini sebenarnya. Nah, tadi Bang Helmi menyampaikan ke saya film jenis seperti apa? Klise. Klise maksudnya. Ya, katakanlah contoh. Ini memang seharusnya cara megangnya juga harus ada pakai sarung tangan, tapi karena untuk acara ini Ya, saya sudah. sampaikan, sudahlah, ini ya. Ya, sudah. Kita bersahabat aja dulu ya. Ya. Nih, seperti ini Bang Helmi, coba bisa dilihat, nggak apa-apa. Ini zaman dulu ya segini, besar-besar sekali. Dan itu tadi Dulu yang tustelnya yang besar yang per film ya, Bang? per film. Jadi gini, Indonesia ya, saya pernah suatu saat ketemu menteri, saya nggak usah sebut. Ini udah pernah ditawarkan ke dia, zaman dulu, tapi dia nggak beli. Saya heran, dia nggak beli. Saya bilang kenapa? Kalau dibilang uang nggak punya, rasanya nggak mungkin. Saya nemuin dia dengan Prof. Dr. Budi Santoso. Waktu itu dia ketua LIPI UI, yang ketua Demokrat yang pertama. Itu sahabat baik saya. Buku-buku saya juga dia masukkan. Pak Budi. Ya. Pak Budi, Pak Prof. Budi. Jadi maksud saya, kalau Bang Helmi juga ditawarin dengan harga tertentu, saya nggak tahu abang mau beli apa enggak ya. Misalnya. Ya, ya, ya. Tapi orang nggak ada yang beli. Beruntung nggak ada yang beli, saya beli. Saya berpikir karena saya aktif, suatu saat saya akan jadikan ini apa, saya juga nggak ngerti. Tapi satu kata kunci yang di dalam pikiran saya, Bang Helmi, bagaimana merawat ini dulu, menyelamatkan ini. Ya. Kebayang nggak Bang Helmi, kalau ini ya, ternyata hancur. Ini kan bukan punya bapak saya nih, Ya. bukan nenek saya juga. Untuk apa juga saya keluarin duit. Tapi banyak orang yang beli mobil mewah bisa, beli ini belum tentu mau. Padahal ini sejarah. Sanyoto Warsito almarhum datang ke sini, dia nangis. Pak Binon, kamu tahu kan saya rumahnya di mana? Aset saya punya. Tapi saya melihat kamu, hari ini saya kencing. Ternyata kamu punya ini maaf nih saya berbagi pengalaman. Ini ada nenek moyang saya di sini. Pas dia lihat, sementara dia sendiri nggak punya. Gitu. Jadi maksud saya, itulah kenapa kita memiliki ini, ada kebanggaan tersendiri. Saya nggak tahu nanti bagaimana seperti apa. Yang pasti dalam pikiran saya ini bermanfaat buat bangsa ini. Lalu saya buat pindahkan ke digital tadi Pak Helmi. Saya ada lihat. Ya itu nggak sedikit waktu dan biaya. Terus ini dan seperti inilah kita buat lagi ceritanya, sejarahnya tentang apa. Salah satu ya saya bacain.
Ya. Tanggal 5 Oktober 64, Hari Angkatan Perang, Presiden Soekarno didampingi Kasau Umar Dhani, Kasat Jenderal Ayani dan Pangkostrat Soeharto pada peringatan Hari Angkatan Perang Indonesia. Wow, Bang. 5 Oktober 64, 1 tahun kemudian terjadi peristiwa itu. Iya, betul. Ya, juga cek beberapa, ini juga boleh mungkin. Ya, ini waktu yang saya gunakan ini yang harus jadi pertanyaan. 20 November 24, Kasat Jenderal TNI Ahmad Yani bersama Jenderal Oh Jin Woo dari Korea Utara di airport Kemayoran, Jakarta. Presiden Soekarno dan Megawati Soekarno Putri. Wow, luar biasa. Ampun, gak ada obat kata anak sekarang. Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta diterima Presiden Soekarno di Istana Merdeka 9 Maret 64. Apa? Peristiwa yang agak lama, Ya. banyak. Ini tuh tahun-tahun menjelang Iya. apa G30S. Peristiwa, iya betul. Ya. Presiden Soekarno tahun 62 dan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja keliling kota Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan. Presiden Soekarno menari lenso pada resepsi konferensi wartawan Asia Afrika 11 Februari 63. Ini ada Menlu Belanda pun datang, ya, diterima di Ballroom Hotel Indonesia. Presiden Soekarno tiba di tanah air usai mengadakan kunjungan kenegaraan dari luar negeri. Nampak disambut putra dan putrinya, antara lain Megawati, Sukmawati, Rahmawati, dan Guru Soekarno Putra. Gambar Sarwo ini. Ibu Tin Soeharto mengemong cucu tahun 73. Coba. Pertanyaan saya, apakah orang itu punya? Belum tentu. Gini, Kalau di pertanyaan zaman saya, bagaimana abang punya? Curiga terus aku nih. Nanti kita menghargai. Ya. jadi gini, Karena mereka pun kayaknya nggak peduli ya. nggak peduli Pak. Jadi Bang gini, dulu yang punya kamera itu siapa? Orang kaya. Orang kaya. Ada juga di Bredel. Iya. Iya dong Bang. Iya, iya. Ini kan pasti sembunyi berapa tahun nih? Banyak sensitif juga nih. Loh, Bung Karno zaman itu kemana ini? Kan nggak boleh, dokumentasi hilang. Gitu. Oke. Jadi ini perpustakaan ini, saya sengaja bikin lukisan yang tua-tua, abrus abstraknya ada di situ. Ada Amri Abbas. Yahya dari Palembang. Oh, ini kakak angkatku, Bang. Oh ya. Ya, jadi bapakku dengan bapaknya dia saling mengangkat anak. Oh. Kan Palembang juga, ini satu kampung. Iya betul. Iya gitu kan. Iya. Jadi kakakku Tantowi Iya. pernah tinggal di rumahnya Oke. apa almarhum. Saya manggilnya Kak Amri. Banyak dong karyanya. Oh, iya banyak. Dulu aku bisa dikasih. Aku dulu waktu lelang di Kak Taufik Kimas yang di balai apa di apa Yang Museum sana. Nasional, aku yang mimpin lelangnya. Yang laku banyak kali. Aku dikasih, aku itulah pindah-pindah. Aku nggak tahu kemana. Amri Yahya, kaligrafi, batik. Iya. Ya. Abang punya Amri Yahya banyak. Banyak. Itu siapa? Limang Fong. Oh bukan. Itu ini sengaja saya bikin. Iya. Kok mirip Limang Fong ya? Mirip Limang Fong, tapi itu si entar. Ini gaya-gaya pelukis Cina nih. Iya ini kalau kebanyakan gini. Itulah, Ini Bang. ada dua sengaja. Jadi abang nih kalau lukisnya Oh. di siapa? Siapanya? Kuncoro, Tatang Kuncoro. Oh, Tatang Kuncoro. Tatang Kuncoro itu. Oke, tahu saya. Itu dia Chinese painting stylenya, ini yang biasanya. Jadi saya bandingkan. Oke. Ya. Oke. Jadi- Dua-duanya Tatang. Tatang Oke. yang karakter berbeda. Ya, berbeda. Itu Abbas tadi baliknya Amrus, ini Amri lagi nih, Amri Ya, ada oke. Amri di situ. Ada Amri, ada siapa di Itu Abbas. Yang tua-tua di situ, di sini. Jadi abang ini kalau diambil lukisan 1-2 nggak tahu lah dia. Saking Iya. Andrio ada Ya. Ade Piros tuh yang bawah Ada itu Piros. kertas, ya. Ya, ya. Ini isi semua ya, Bang? Iya, Dosen-dosen isi iya. semua. Itu Aiman, itu Tatang Ganar, wah macam-macam di sini lukisan tua. Itu. Oke. Itu ini yang menarik nih.
Inyong Manuarte. Oh, ini Nyoman Ya. Warte. Ini salah satu pematung terbaik Indonesia. Ini Yang jangan membuat lihat besar kecilnya. Nyoman Warte. Harganya juga luar biasa Jadi sekarang. kalau kita lihat GWK, Garuda Wisnu Kencana, terus Iya. juga patung berkuda di depan Iya. Bundaran Hai ya? Iya. Bundaran BI. BI. Ya, ada karya dari seniman besar Indonesia, legend. Ya, Nyoman Warte yang sekarang di China laku keras. Iya. Yang patung-patung beliau. Itu juga ya Nyoman Warte. Iya. Itu saya suka komunikasi dengan beliau. Saya pernah pembicara dalam rangka Hari Pemuda Hmm. dengan dia Hari Pahlawan Nasional. Oke. Saya bicara dari foto sejarah dia dengan karya-karyanya. Abang Dolores punya? Apa? Dolores Sinara punya? Dolorosa. Dolorosa Sinara. Dulu pernah, Ya. tapi karena zaman dulu masih belum ini, saya ikutin lelang, Oke. dilewat deh. Lewat lah. Apa nggak kode aku waktu itu kalau lewat? Iya. Oh, Kebetulan nggak di situ, kalau nggak yang salah itu dulu di Larasati. Larasati. Kan macam-macam dulu ya, ada Borobudur, Larasati, ada Amir Sidarta. Amir. Kita dulu masih muda udah ikutan itu Bang Helmi. Abang bagian beli, aku bagian lewat. Iya, karena abang udah settle keuangannya, saya masih nyari. Itu justru nggak settle bang. Kalau aku settle, aku bagian yang beli. Itu yang nyari duitnya itu. Cuma peluang jual belinya ikut juga dulu ya. Oh iya, aku dulu kalau aku suka, aku cepatin. Kalau ini gini langsung next gitu. Iya, Yang aku iya, iya. udah bilang Pak Benny itu tuh saya dia udah tahu. Ini kok cepat kali gitu. Langsung. Untuk next Dan gitu. satu, dua, tiga. Next, gitu. Ya once, twice, next gitu. Nggak laku itu aku yang mau tuh bang. Iya, Dan betul. yang punya balai lelangnya udah ngerti betul, wah ini Pak Elmi masih punya. Aku banyak Iya. bisa dapat dari begitu bang. Oh, iya, Jadi harganya betul. masih batam-batam lah. Iya benar. Iya, kalau dia udah terbang nggak dapat lagi. Iya benar. Kita ini kan bukan bawaan lahir bawa uang banyak ya. Kita pejuang bang. Saya pejuang. Sama kalau cerita Bang Helmi ya, kita dari sana dalam perjalanannya seperti apa. Terus abang mau apa ini nih, karya-karya ini? Gini. Koleksi-koleksi. Beberapa minggu yang lalu saya sedang mengurus izin membuat museum. Saya hanya mencari siapa yang mau jadi mau berpartner dengan saya. Oke. Berpartner ya, kan banyak Pak orang kebanyakan uang, Ya. bingung menghabiskan uangnya mau kemana. Ya. Karena saya basicnya orang bank, yang punya ratusan miliar saya kenal banyak. Ya. Tapi setelah meninggal, keluarganya datang, saya nggak kenal orang itu siapa. Ya. Kok dalam artian hidupnya dia, kok hidupnya sia-sia banget ya? Ya. Kok nggak ada legacy yang dia Nggak ada lakukan? meninggalkan. Nggak ada. Itu kok, ya saya bersyukur gitu masih dapat umur sampai hari ini. Saya hanya berpikir legacy apa yang mau saya lakukan. Abang umur berapa? 52. Dan saya berpikir orang tuh kalau udah mampu biasanya berlebihan baru beraktualisasi. Ya. Saya berpikir harus dibalik. Beraktualisasi dulu sebelum mampu, dalam artian kita udah bercoba, orang anggap kita kolektor padahal dibalik ketidakmampuan daya beli kita sebenarnya. Bang, ini kan tidak ideal ya, display abang ya. Iya, Lukisan betul, ditumpuk-tumpuk, betul, iya. tidak diberi keterangan. Iya, Ini jadi yang bisa lihat kan cuma orang yang datang ke sini bang. betul.